Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib, untuk dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari di tengah-tengah wabah yang hari ini kita lihat bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan kajian rutin Sirah Nabawiyah di setiap hari Rabu di Masjid Ahmad Dahlan dengan untuk sementara ini 2 minggu ini tertutup, tetapi bisa disaksikan melalui channel Facebook Masjid Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang turunnya wahyu yang pertama, yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. Hari ini kita akan mengkaji tentang turunnya wahyu yang kedua setelah 10 hari masa fatrah atau masa jeda tidak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin telah membahas bagaimana kondisi di Gua Hira yang posisinya tidak seperti kita bayangkan yang sangat luas, tetapi cukup sempit, hanya bisa dimasuki oleh beberapa orang. Kemudian Jibril turun membawa wahyu sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari ini adalah masa terputusnya wahyu setelah wahyu pertama turun, sebelum wahyu kedua turun. Kemudian Jibril turun menyampaikan wahyu untuk kedua kalinya, yaitu di bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Kemudian tingkat-tingkat turunnya wahyu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah wahyu pertama itu turun pada tanggal 21 Ramadan, kemudian Nabi Muhammad pulang ke Khadijah dengan perasaan yang sangat cemas sekali, karena beliau belum pernah bertemu dengan seorang malaikat Jibril, apalagi kemudian dalam proses pemberian wahyu sebagaimana yang saya ceritakan kemarin. Beberapa kali Nabi Muhammad didekap oleh Jibril, bahkan sampai beliau susah bernafas, kemudian dilepaskan, kemudian diminta untuk membaca kembali sampai 3 kali, baru kemudian beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, peristiwa itu membuat hati Nabi sedikit gelisah, dan kemudian kembali ke Khadijah. Lalu Khadijah meminta pendapat dan penjelasan dari anak pamannya yang kemudian dikenal dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kemudian menjelaskan bahwa suami kamu ini Khadijah adalah seorang nabi. Yang datang kepada Muhammad pada malam itu adalah sebuah namus, hadzan namusul ladzi atahu Musa. Itu adalah malaikat sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Maka kemudian Waraqah mengatakan, seandainya saya masih hidup ketika Muhammad itu diusir oleh kaumnya, maka
saya akan menjadi orang yang pertama kali membela Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kaget, apakah kaumku akan mengusirku? Awa mukhrijiyahum? Kemudian Warokoh mengatakan iya. Tidak ada seorang laki-laki pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali dia dimusuhi. Setelah itu beberapa hari setelah bertemu dengan Warokoh, tidak lama kemudian Warokoh meninggal dunia. Nah, setelah peristiwa itu kemudian Nabi kembali lagi ke Gua Hira, menyempurnakan tahanusnya atau uzlahnya sampai akhir bulan Ramadan. Jadi ketika malam 21 beliau mendapatkan wahyu, kemudian turun, kemudian bertemu dengan Warokoh, kemudian kembali lagi ke Gua Hira menuntaskan atau menyempurnakan hingga akhir bulan Ramadan. Barulah kemudian pada hari tanggal 1 Syawal beliau turun dari Gua Hira kembali ke rumahnya. Nah, masa perjalanan kembali turun itulah beliau nanti mendapatkan wahyu yang kedua. Apabila wahyu pertama turun kepada Rasulullah terjadi pada hari Senin malam ke-21 Ramadan, maka bisa dipastikan masa terputusnya wahyu adalah 10 hari. Jadi 10 hari wahyu itu terputus, kemudian turun lagi wahyu berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kemarin saya sampaikan, sebenarnya wahyu pertama itu turun pada tanggal 17 Ramadan atau pada tanggal 21 Ramadan. Nah, karena yang selama ini kita peringati di Indonesia, nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Setiap tanggal ini ada pendapatnya masing-masing. Yang jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang jelas Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu dan pembeda Al-Furqan. Tapi masalahnya Ramadan itu kan 30 hari. Itu di tanggal yang keberapa? Nah, yang pertama yang mengatakan bahwa Ramadan itu Al-Quran itu turun pada tanggal 21 Ramadan, yaitu dalam surah Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam yang ganjil. Nah, 21, 23, 25, 27, 29. Sedangkan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang mubarak, yang penuh dengan berkah, yaitu apa ya, Lailatul Qadar. Nah, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir yang ganjil, yaitu tadi 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi dari malam-malam ganjil itu malam yang keberapa? Menurut Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu pada Senin tanggal 21 Ramadan. Karena di tahun turunnya Al-Quran itu hari Senin itu terjadi pada tanggal 7, 14, 21 dan 28 ya. Kalau tanggal 7 dan 14 tidak mungkin karena bukan 10 hari terakhir. Dan tanggal 28 juga tidak mungkin karena bukan hari yang ganjil. Nah, kemungkinannya adalah tanggal 21 Ramadan. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa itu pendapat tadi adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran turun pada tanggal 21 Ramadan. Nah, ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pendapatnya Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Nah, ini cerita tentang ghanimah. Jadi ketika umat muslim mendapatkan ghanimah dari perang Badar, sesungguhnya 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasulnya.
walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, untuk orang-orang yatim, orang-orang miskin dan orang-orang ibnu sabil. In kuntum amantum billah, kalau kalian percaya beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami yaitu Muhammad, yaumal furqan, yaitu di hari Furqan. Hari Furqan itu hari apa? Yaumal taqal jam'an, hari di mana bertemunya dua musuh. Hari di mana bertemunya dua musuh itu adalah bertemunya umat muslim dengan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Kapan terjadinya perang Badar? Yaitu tanggal 17 Ramadan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini adalah landasan bagi mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Itu adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa an Ibnu Abbas qala anzalal Qur'an jumlatan minadz-dzakari fi lailati arba' wa ishrina min Ramadan faju'ila fi baitil izzah. Nah, di sini dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu turun di malam 24 Ramadan dan dia itu turun di Baitul Izzah. Ya, turun secara keseluruhan di Baitul Izzah. Ibnu Abbas berkata Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan pada malam ke-24, secara keseluruhan. Jadi dari 24 itu nanti turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad di Baitul Izzah. Kemudian wa'an Wasil yakni Ibnu Al-Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Rasul pernah bersabda bahwa suhuf Ibrahim itu diturunkan di awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madaini min Ramadan, dan Taurat itu diturunkan 6 hari di bulan Ramadan, 6 hari setelah bulan Ramadan, artinya tanggal 6. Wal Injil li salasa asyar kholat min Ramadan, dan Injil itu diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa anzalallahul Qur'an li arba'in wa ishrina kholat min Ramadan, sedangkan Al-Qur'an itu turun pada tanggal 24 di bulan Ramadan. Nah, ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Jadi ada yang mengatakan tanggal 21, kemudian tanggal 17 dan tanggal 24. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian turunnya wahyu yang kedua. Nah, ini turunnya wahyu yang kedua adalah ketika beliau turun dari Gua Hira menuju rumahnya. Nah, ini salah satu hikmah dari terputusnya wahyu beberapa hari adalah untuk menghilangkan rasa takut. Jadi supaya hatinya Rasul itu kembali tenang dan tumbuh keinginan agar turunnya wahyu itu terulang kembali. Nah, ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang turunnya wahyu yang kedua. Jawartu bi Hira syahron falamma qadaitu jawari habattu. Ketika Nabi itu menuntaskan tahannusnya di Gua Hira, kemudian beliau pulang menuju rumahnya. Fanuditu fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Ketika di jalan itu Nabi dipanggil. Ada yang perasaan ada suara yang memanggil. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Kemudian Nabi melihat ke kanannya tapi Nabi tidak melihat apa-apa. Fanazartu an shimali falam ara syai'an. Kemudian Nabi menengok ke kiri, Nabi tidak melihat apa-apa. Fanazartu amami falam ara syai'an. Kemudian Nabi melihat ke depan, beliau juga tidak melihat apa-apa. Nazartu khalfi falam ara syai'an. Kemudian Nabi melihat ke belakang, Nabi juga tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Kemudian Nabi melihat ke atas dan Nabi melihat sesuatu. Bayangkan di tengah malam Nabi pulang dari Gua Hira, ada yang memanggil. Lihat kanan, lihat kiri, tidak ada sesuatu. Lihat depan, lihat belakang, tidak ada sesuatu.
Ternyata lihat ke atas ada sesuatu. Faidal malak alladzi ja'ani bihira. Ternyata itu adalah malaikat yang datang kepadaku ketika di Gua Hira. Yaitu siapa? Malaikat Jibril. Jalisun ala kursi bainas sama wal ard. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faju istu minhu ru'ban hatta hawaitu ilal ard. Kemudian Nabi kaget sampai tersungkur ke atas tanah, ya, karena kemudian melihat malaikat Jibril yang begitu besar berada di antara langit dan bumi. Fa'ataitu Khadijah faqultu zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni. Kemudian Nabi Muhammad langsung mempercepat pulangnya ke rumah, bertemu dengan Khadijah, mengatakan, temani saya, selimuti saya. Wasabbu ala ma'i baridan. Kemudian Khadijah mengambilkan air dingin untuk beliau. Qala fadassiruni wasabbu ala ma' baridan. Kemudian Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad dan memberikan air yang dingin. Fanazalat, kemudian barulah turun ayat ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang sedang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Nah, di sini sudah ada mulai perintah untuk berdakwah. Ketika ayat yang pertama kan untuk memerintahkan untuk membaca. Tapi ayat yang kedua sudah diperintah kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Artinya berdakwahlah. Warab baka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wathiyabaka fatohir, dan bajumu bersihkanlah, warujza fahjur. Nah, peristiwa itu terjadi sebelum diwajibkan sholat. Setelah itu wahyu turun setahap demi setahap. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, perintah sholat yaitu nanti ketika Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melihat surah yang kedua yang turun, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Peringatan di sini adalah bersifat sirri. Jadi di sini perintah Allah kepada Nabi untuk memberi peringatan kepada umat, tetapi belum secara terang-terangan. Artinya fa'anzir ashiratakal akrobin, berilah keperingatan kepada saudara-saudara terdekatmu. Ya. Maknanya peringatkanlah manusia dari azab Allah, ya, apabila mereka tidak bertaubat dari hal-hal buruk yang mereka lakukan. Sebagaimana diketahui, masyarakat Arab jahiliyah masih banyak yang berbuat syirik, musyrik, mensekutukan Allah. Maka di sini Nabi diperintah untuk memperingatkan mereka, diberi peringatan bahwasanya azab Allah itu adalah azab Allah sangat pedih. Maka dari itu janganlah kemudian berbuat syirik. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Maknanya adalah istimewakan Allah dengan pengagungan, dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang-orang musyrik ini seringkali mengagungkan berhala-berhala mereka. Jadi mereka mengagungkan atau menyembah berhala-berhala dan mensekutukan Allah. Di sini perintah bahwa yang seharusnya diagungkan itu adalah Allah, bukan yang lainnya. Kemudian wathiyabaka fatohir, dan bajumu, pakaianmu itu bersihkanlah. Maknanya apa? Secara lahiriah kita itu harus bersih, ya. Tidak harus berpenampilan bagus, tidak harus berpakaian bagus, tapi pakaiannya bersih. Yang dimaksud bersih di sini adalah suci juga. Lahiriahnya mensucikan pakaian dan anggota tubuh dari najis. Tidak mungkin kita kemudian mengagungkan Allah, tetapi tubuh kita, badan kita ini penuh dengan najis. Maka diperintahkan untuk mensucikan tubuh kita. Jika bersuci secara lahiriah saja diperintahkan, maka bersuci secara batiniah itu juga tentu diperintahkan. Lahiriah lahiriah itu membersihkan dari kotoran yang terlihat, sedangkan batiniah
atau ruhaniyah itu dibersihkan dari nokta hitam, syirik, perasaan sombong, perasaan iri, perasaan dengki, akhlak yang buruk, dan lain sebagainya. Nah, akhlak ini juga termasuk batiniyah atau ruhaniyah yang harus kita bersihkan. Nah, kemudian warujza fahjur, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji. Sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya banyak sekali perbuatan keji yang dilakukan oleh musyrikun al-Arab. Seperti apa? Seperti mereka itu merasa memiliki aib ketika mereka memiliki anak perempuan, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan itu adalah sebuah perbuatan yang keji. Maka di sini adalah warujza fahjur, tinggalkan segala perbuatan yang keji selama kamu pada masa jahiliyah itu. Begitu juga dengan model pernikahan bangsa Arab ketika itu juga sebuah perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak manusiawi. Nah, ini maka di sini diperintahkan warujza fahjur, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji itu. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang baik. Nah, di sini jangan sampai kita itu memberi sesuatu kepada orang lain tapi ada harapan di hati kita supaya orang itu membalas kebaikan kita. Kita hanya berharap balasan kebaikan dari Allah, bukan dari manusia. Maka kita berbuat baik, ya sudah berbuat baik saja. Urusan dibalas atau tidak itu nanti Allah yang mengatur sendiri. Ataupun urusan dibalas oleh orang itu atau melalui orang lain, itu adalah urusan Allah. Kita hanya diperintahkan memberi sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Wala tamnun tastaksir, janganlah kamu berbuat baik karena mengharap balasan dari manusia. Ya, kita jangan pamrih, jangan sampai wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah sampai sedekah kita itu batal gara-gara kita itu mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Ingatlah ilingo dulu itu yang ngasih kamu, yang menolong kamu itu saya. Nah, begitu. Ketika kamu sukses, kamu sekarang lupa sama saya. Lah, itu adalah mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada seseorang. Jangan sampai perbuatan baik kita, sedekah kita itu batal gara-gara kita mengungkit-ungkit itu. Wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Apa maksudnya memenuhi perintah Rabbmu? Di sini adalah Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Nah, dalam rangka memenuhi perintah Rabbmu itu, dalam rangka berdakwah itu bersabarlah. Karena ketika kita berdakwah, tidak semua orang itu kemudian mendengarkan apa yang kita katakan, tidak semua orang itu kemudian mengamini apa yang kita katakan. Banyak juga yang kemudian tidak suka dengan apa yang kita katakan, maka di situ bersabarlah. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, ayat ini juga bisa dimaknai bahwa untuk memenuhi perintah Rabbmu, untuk menjalankan syariat itu juga butuh kesabaran. Kita menjalankan sholat 5 waktu itu butuh kesabaran. Kita bangun di tengah malam untuk menjalankan sholat tahajud itu butuh kesabaran. Jadi untuk bersedekah, berbuat baik itu juga butuh kesabaran. Apalagi ketika perbuatan baik kita itu tidak dihargai orang, itu butuh kesabaran. Jadi meninggalkan maksiat, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu butuh kesabaran. Menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu juga butuh kesabaran. Ketika kita ada sesuatu yang misalkan kita sukai atau yang menggairahkan tetapi itu dilarang oleh Allah, kita harus bisa bersabar untuk tidak melakukan itu.
Tapi ketika juga bersabar itu tidak hanya untuk itu, tapi juga untuk menjalankan perintah Allah. Ya, dalam menjalankan perintah Allah kadang kita memenuhi banyak cobaan, ujian, maka kita harus bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian tingkatan-tingkatan dan cara bagaimana wahyu itu turun. Yang pertama, cara wahyu turun sebagaimana yang pernah saya jelaskan kemarin melalui mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah. Ya, kalau kita mimpi itu kan bunga tidur, tapi kalau Nabi bermimpi itulah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua, melalui bisikan malaikat lewat perasaan dan hati Rasul. Jadi melalui bisikan, melalui perasaan dan hati Rasul. Salah satu bisikan malaikat melalui perasaan dan hati Rasul ini ada sebuah hadis qudsi, inna ruhul qudus nafatha fi ru'i annahu. Sungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril itu membisikkan dalam hati Rasulullah, dalam perasaan Rasulullah, bahwa malaikat Jibril mengatakan lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Seorang itu tidak akan mati sampai rizkinya itu jangkep, sampai rizkinya itu sampai semua kepada orang itu. Jadi kalau misalkan ada 1 rupiah saja yang sebenarnya itu jatah orang ini belum sampai kepadanya, maka dia tidak akan dicabut nyawanya. Jadi sampai rizkinya itu selesai jangkep, baru kemudian rizkinya itu baru kemudian dia bisa dicabut nyawanya. Ini ada sebuah kisah, ada seorang yang hampir sakaratul maut begitu ya, di ICU, kemudian tiba-tiba kondisinya membaik, lantas kemudian dia meminta sebuah makanan favorit dia selama ini, yaitu nasi Padang. Kemudian setelah diberikan nasi Padang, tidak lama kemudian besoknya dia meninggal dunia. Berarti masih ada kancrit rizkinya nasi Padang belum sampai ke dia. Setelah sampai kemudian Allah mengambil nyawanya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, dan bertakwalah kepada Allah dan ajmilu indahkanlah dalam meminta. Jadi meminta atau berdoa itu ada etikanya. Tidak kemudian kita itu minta, bahasanya mintanya tidak sopan kepada Allah. Ya sama ketika kita minta kepada manusia saja itu kan perlu, bahasanya perlu pendekatan, tidak kemudian langsung tiba-tiba. Maka di sini wa ajmilu fit talab, perbaikilah atau indahkanlah permintaanmu, wala yahmilnakum istibdha'a rizqi ala antatlubuhu bi maksiatillah, dan janganlah kamu meminta rizki kepada Allah sedangkan diri kamu itu masih bermaksiat kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah, tapi di sisi lain kita masih bermaksiat kepada Allah. Nah, ini kemudian ya bagaimana mungkin kemudian Allah memberikan pertolongan sedangkan dia bermaksiat kepada Allah. Fa inna ma indallahi la yanalu illa bi ta'ah, dan apa yang diberikan oleh Allah itu tidak akan didapatkan kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini cara-cara turunnya wahyu. Malaikat mendatangi Rasulullah dalam rupa seorang laki-laki, kemudian mengajak beliau berbicara hingga Nabi memahami apa yang disampaikan. Ini seperti turunnya tentang definisi apa itu iman dan apa itu Islam. Kemudian wahyu datang kepada beliau seperti suara gemerincing lonceng, sebagaimana yang jelaskan kemarin, bahkan lebih keras. Ini merupakan cara yang paling berat bagi beliau. Saking beratnya kening beliau pun berkeringat, walaupun cuaca sangat dingin, peluhnya di dahinya ini mengeluarkan keringat. Kemudian Rasulullah melihat malaikat dalam wujud asli sebagaimana Allah menciptakannya. Nah, ini sebagaimana pada turunnya ayat surah yang kedua tadi, Al-Mudaththir, itu Nabi kaget karena malaikat Jibril datang dengan menampakkan diri sebagaimana wujud asli beliau.
Wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah pada saat beliau Mi'raj ke langit 7. Lah ini juga ada satu episode ketika wahyu itu diturunkan tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi langsung dari Allah ke Nabi Muhammad. Ketika beliau Mi'raj ke langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, ini Allah berbicara langsung tanpa melalui perantara malaikat. Jadi langsung. Ini menunjukkan bahwa istimewanya perintah sholat itu. Yang lain-lainnya melalui perantara malaikat Jibril, yang ini langsung. Ya, jadi bahasanya mungkin kalau ada atasan kita biasanya ngirim sesuatu lewat bawahannya, dalam satu waktu atasan langsung yang memberikan. Nah, ini kan menunjukkan betapa pentingnya titipan itu atau perintah itu. Nah, apakah ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung? Nah, ini juga menjadi perdebatan. Insya Allah nanti pada kajian pada bab Isra Mi'raj, ya, pada bab Isra Mi'raj akan dibahas tentang itu. Apakah Nabi ketika beliau mendapatkan wahyu perintah sholat di langit ke-7, apakah beliau itu ketika berbicara itu melihat Allah ataukah hanya mendengar suaranya? Nah, di situ di setiap langit Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan turunnya wahyu yang kedua. Kemudian pada pertemuan selanjutnya di hari Rabu, insya Allah kita akan membahas Nabi mulai berdakwah. Nah, di sini Nabi sudah mulai berdakwah, sudah diangkat sebagai Rasul, kemudian mulai berdakwah ke kerabat dekatnya. Jadi tentu yang pertama yang beriman adalah istri beliau Khadijah. Nanti ada as-sabiqunal awwalun, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 orang yang pertama kali beriman. Nanti siapa saja? Salah satunya adalah istri beliau Khadijah, kemudian pembantu beliau, kemudian nanti ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar dan seterusnya. Nah, nanti pada masa dakwah sirriyah ini masanya selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun berdakwah masa sirriyah, kemudian Nabi mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, selama 10 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan sholat Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.